Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla lewat udara. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada suatu kejadian apapun di muka bumi ini yang lepas dari takdir Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan yang harus senantiasa menancap di dalam hati kita. Dan itu adalah bagian dari keimanan kita terhadap takdir. Sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Hadid, ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada sebuah musibah apapun, tidak ada suatu kejadian apapun di muka bumi ini ataupun yang menimpa kalian illa fi kitabin, kecuali telah termaktub di dalam Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Allah melanjutkan firman-Nya, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menakdirkannya. Jadi apa yang kita alami saat ini berupa tersebarnya wabah, itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jalla. Yang pasti takdir tersebut tidak akan sia-sia. Ada hikmah, ada tujuan, ada kebaikan di baliknya. Karena tidak ada takdir Allah seburuk apapun dalam pandangan manusia yang tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin. Sehingga orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah tuturkan dalam surat Ali Imran ayat 191, orang-orang yang beriman itu tidak pernah berpikir negatif tentang Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang Allah sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika dia sedang berdiri, saat duduk, dan ketika berbaring. Cirinya orang yang beriman adalah senantiasa berzikir, ya, dalam segala kondisi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selain mereka berzikir, mereka juga bertafakkur, merenungi penciptaan langit dan bumi. Sehingga karena orang-orang yang beriman itu senantiasa merenung, maka akan mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau tidak menciptakan segala sesuatu ini sia-sia. Alias tidak ada takdir Allah, tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya. Semua ada hikmahnya. Semua ada gunanya. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Jadi orang yang beriman itu bukan sekedar berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bukan sekedar membaca Al-Quran saja. Tapi orang yang beriman juga mengambil sebuah kesimpulan bahwa seluruh takdir Allah itu ada hikmahnya. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga tugas kita, orang-orang yang beriman, saat menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla, tugas kita adalah berusaha untuk memahami, menerima dengan penuh keridhaan atas takdir tersebut, sepahit apapun takdir itu dalam pandangan kita.
Sepahit apapun takdir itu dalam pandangan kita, maka kita berusaha untuk tetap menerima takdir itu dengan hati yang lapang. Syukur-syukur seandainya kita dimudahkan oleh Allah untuk menggali hikmahnya, ya. Untuk menggali hikmahnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya mata akan tetapi tidak memanfaatkan mata tersebut. Jangan sampai kita dikasih oleh Allah telinga akan tetapi tidak memanfaatkan telinga tersebut. Jangan sampai kita menjadi manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati, pikiran, tapi tidak mengaktifkan hati dan pikiran tersebut. Orang-orang yang kayak itu adalah orang-orang calon-calon naudzubillah min dzalik penghuni neraka jahanam. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah mempersiapkan sebagian kalangan jin dan manusia untuk menghuni neraka jahanam. Kami telah persiapkan sebagian manusia dan jin sebagai penghuni neraka jahanam. Apa ciri-ciri mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka punya nurani. Akan tetapi hati tersebut tidak mereka gunakan untuk berfikir, tidak mereka gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersirat maupun yang tersurat, ayat-ayat Allah yang bisa didengar maupun yang bisa dilihat. Mereka tidak gunakan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ciri mereka yang lainnya, calon penghuni neraka jahanam, adalah mereka punya mata. Akan tetapi mata tersebut tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa banyak kejadian-kejadian yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hadapan mata dia, kejadian itu tidak menambah keimanannya. Seakan-akan orang itu kayak orang yang buta, punya mata tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, akan tetapi telinga itu tidak mereka gunakan untuk mendengar. Ya, bukan berarti orang tersebut adalah orang yang tunarungu, bukan. Mereka bukan orang yang tunarungu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang punya telinga, bisa mendengar dengan telinganya. Akan tetapi amat disayangkan, ternyata nasihat-nasihat yang didengar oleh telinganya itu, ayat-ayat Al-Quran yang didengar oleh telinganya itu ternyata tidak membuat dia menjadi bertambah keimanannya. Ulaika kal an'ami. Mereka seperti hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Ini adalah peringatan yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menyampaikan bahwa manusia-manusia jenis seperti itu lebih rendah, lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Kenapa? Karena hewan ternak mereka tidak punya akal. Sehingga wajar seandainya hewan ternak itu tidak mendengarkan nasihat, ya, tidak mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar. Wajar karena dia nggak punya akal. Nah, manusia sudah punya akal tapi tidak mengaktifkan akalnya, telinganya, matanya, hatinya. Maka tidak heran seandainya Allah Azza wa Jalla kemudian menyampaikan balhum adall. Yang seperti itu lebih sesat dibandingkan binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah manusia-manusia yang lalai. Manusia-manusia yang lalai. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Maka setelah muqaddimah ini, kita perlu untuk berusaha menggali, ya, apa hikmah di balik pandemi ini, terutama bagi kita sebagai
praktisi atau pemain di media, baik itu radio maupun televisi atau yang lainnya. Salah satu hikmah yang terbesar, yang bisa kita petik dari kejadian ini adalah apa yang dijadikan sebagai judul dari kajian online ini, yaitu memaksimalkan peran media dakwah di masa pandemi. Jadi salah satu hikmahnya adalah memaksimalkan peran kita dalam berdakwah. Karena bisa saja dahulu, kemarin, sebelum datangnya pandemi ini kita belum maksimal. Kita belum memaksimalkan potensi yang kita miliki. Kita belum mengerahkan potensi puncak kita. Ya. Ketika ada pandemi ini, kita pun tertuntut untuk memaksimalkannya. Nah, inilah salah satu hikmahnya, yaitu memaksimalkan potensi kita untuk berdakwah. Nah, ketika kita berbicara berdakwah, jangan kita berpikir sempit hanya untuk orang lain. Tapi yang pertama kali adalah memaksimalkan potensi itu ke dalam. Baru kemudian kita memikirkan memaksimalkan potensi keluar. Inilah dua pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita memaksimalkan potensi ke dalam, ya, dan bagaimana kita memaksimalkan potensi keluar, ya. Bagaimana kita memaksimalkan potensi ke dalam, ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan potensi keluar. Ya, kita bahas dari poin yang pertama dulu, yaitu memaksimalkan potensi ke dalam. Siapa yang dimaksud dengan dalam di sini? Intern, ya. Yang dimaksud ya siapa lagi kalau bukan kita pribadi? Siapa lagi kalau bukan kita pribadi? Kemudian teman-teman di dalam institusi penyiaran, ya, para kru, manajemen, ya, semuanya yang ada di dalam radio dan televisi yang bergerak di dalam situ, dan juga keluarga kita. Ini yang saya maksud dengan intern. Ya, ini yang saya maksud dengan dalam. Ya, dalam itu adalah kita pribadi, kemudian teman-teman yang bekerja bersama di dalam tim, kemudian juga keluarga kita. Itu yang saya maksud dengan intern. Baik. Bagaimana kita memaksimalkan potensi ke dalam kita pribadi? Saya kasih contoh. Tidak dipungkiri bahwa kejadian ini, pandemi ini, itu memiliki efek di berbagai lini kehidupan. Bukan hanya dalam hal kesehatan saja, tapi juga berpengaruh dalam hal sosial dan juga sangat berpengaruh dalam lini ekonomi. Nah, saya ingin memberi contoh dalam masalah ekonomi. Tidak dipungkiri dan bisa kita rasakan bahwa ekonomi terpengaruh sekali dengan adanya pandemi ini. Ya, pemasukan menjadi berkurang. Ya. Dan ini dirasakan, ya, ini dirasakan oleh semuanya. Ya, bukan hanya oleh orang-orang biasa, ya, maksud saya adalah orang kebanyakan, termasuk juga orang-orang yang aslinya memang dia ekonominya mapan, tapi tetap mereka terganggu. Jangan dipikir bahwa yang terganggu ekonominya itu bukan hanya orang-orang kecil. Orang-orang yang kaya, super kaya pun mereka juga terganggu, walaupun mungkin levelnya tidak seperti orang biasa. Termasuk kita. Kita ini mengalami itu dan merasakannya. Nah, ayo maksimalkan potensi kita untuk mendakwahi diri kita. Apa itu? Bersabar. Ya. Selama ini kita sebagai awak media, terutama media dakwah, itu sering sekali menyiarkan kajian-kajian, nasihat-nasihat terkait dengan kesabaran. Di antaranya
adalah kesabaran di dalam menghadapi ekonomi. Seakan-akan lisan ini ya sudah fasih untuk menyampaikan hal tersebut di media masing-masing kita. Ya. Media kita sudah sering, ya, media kita sudah sering untuk menyampaikan hal-hal tersebut, ya. Dan kita pun juga mungkin telinga kita karena saking seringnya ngedit ya kajian tentang itu pun juga mungkin telinga kita sudah ya terlampau sering atau bahkan mungkin naudzubillah min dzalik sudah kebal. Ya. Nah, inilah kesempatan kita untuk membuat telinga kita ini menjadi peka lagi. Ya. Selama ini kita mengajarkan orang lain untuk sabar. Selama ini kita mengajarkan kepada orang lain supaya mereka bisa menahan diri saat rizki berkurang. Nah, sekarang kita mengalami hal itu. Apakah nasihat-nasihat yang selama ini kita putar di radio kita dan di televisi kita, apakah sudah kita praktekkan? Ayo kita maksimalkan. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya fasih untuk menyampaikan nasihat kepada orang lain, tapi ternyata kita sendiri ketika menghadapi kasus yang serupa, kita tidak bisa mempraktekannya. Ya. Jangan kita seperti lilin yang menerangi sekitarnya, akan tetapi kemudian membakar dirinya sendiri. Ya. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, hindari untuk banyak mengeluh. Ya. Tidak diragukan banyak lembaga-lembaga baik penyiaran maupun pendidikan yang mau tidak mau ya karena tuntutan keadaan memangkas gaji dari karyawannya. Ya. Bisa sampai dipangkas 25%, bahkan bisa sampai 50%, bahkan sampai level memberhentikan karyawan. Ya. Nah, ketika kita menghadapi kondisi seperti ini, penghasilan kita berkurang, ya biasanya dapat sekian juta masing-masing, kemudian berkurang menjadi sekian. Inilah kesempatan kita, ya, untuk betul-betul mempraktekkan ilmu yang selama ini kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Jadi jangan sampai kita cuma pintar untuk menyampaikan sesuatu, tapi kita sendiri tidak mempraktekannya. Ya. Saya berbicara di sini bukan karena saya sebagai sebagai manajemen salah satu dari lembaga penyiaran atau radio yang ingin ngedemi kepada para karyawan, bukan. Tapi ini saya menyampaikan sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama agar kita mau dan tergerak untuk mempraktekkan ilmu yang selama ini begitu fasih untuk kita sampaikan kepada orang lain. Ya. Ini adalah memaksimalkan potensi ke dalam pribadi kita. Contohnya adalah masalah ekonomi. Kemudian juga, ya, intern kita, ya, sebagai kru, ya, sebagai editor, sebagai orang yang nyuting, ya. Ini pun kita juga harus berusaha untuk mempraktekkan itu, saling menasehati sesama kita, bukan malah kemudian saling menghabiskan waktu untuk mengeluh. Gimana nih kita ini dalam kondisi seperti ini, kita kan yang lainnya pada libur, kita tetap bekerja, tapi ternyata penghasilan kita kok cuma segini-segini aja. Justru sekarang kesempatan kita untuk mempraktekkan dan saling mengingatkan. Ya, saling mengingatkan sesama kita. Ya. Sesama kru saling mengingatkan, bukan malah semakin menggembosi yang lainnya. Wah, kita gimana sih, kita udahlah kalau gitu kita nggak usah maksimal kerja aja, wong kita penghasilannya berkurang. Jangan. Harusnya kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekurangan penghasilan kita secara duniawi itu ternyata, ya,
bisa tertutupi dengan potensi besar pahala yang akan kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan kita dalam berdakwah. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena harian kita, keseharian kita saat ini itu disibukkan dengan sesuatu yang bisa menghasilkan pahala melimpah. Dan tidak setiap orang mendapatkan kesempatan itu. Ya. Pekerjaan kita, aktivitas harian kita adalah bersinggungan dengan hal dakwah. Ya, bagaimana menularkan hidayah kepada orang lain. Berbeda dengan orang lain yang mungkin tanpa mengecilkan pekerjaan mereka, profesi mereka, yang mungkin hariannya adalah berkutat dengan tanaman, ya sebagai petani, atau dengan hewan-hewan sebagai seorang peternak, ya, atau nelayan, atau sebagai operator mesin. Ya. Kita ini aktivitas harian kita adalah seputar bagaimana memberikan hidayah kepada orang lain. Ya, sehingga potensi pahalanya luar biasa, dahsyat. Ya. Bukan berarti petani atau nelayan atau operator mesin mereka itu nggak punya potensi mendapatkan pahala, punya, tapi potensi pahala yang akan bisa kita dapatkan itu dengan izin Allah lebih besar, karena ini sifatnya jariyah. Sifatnya adalah pahala yang akan terus mengalir. Ya. Berbeda dengan profesi-profesi yang lainnya yang pahalanya mereka bisa dapatkan, tapi tidak bersifat mengalir. Ya, pahala mencari nafkah itu ada pahalanya, mencari nafkah ada pahalanya. Ya, pahala mencari nafkah dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga itu ada pahalanya, tapi kan tidak bersifat mengalir. Sedangkan kita, alhamdulillah, di hadapan kita ada peluang untuk mendulang pahala yang bisa mengalir terus-menerus. Maka seharusnya di antara sesama kru, di antara sesama karyawan, sebagaimana yang tadi Ana sampaikan, bahwa memaksimalkan potensi untuk berdakwah itu bukan hanya potensi keluar saja, tapi juga potensi ke dalam. Dan yang dimaksud dengan potensi ke dalam itu adalah kepada kita sendiri sebagai pribadi kita, kemudian kepada kru, ya, sesama aktivis dakwah, kemudian juga dengan keluarga kita. Itu yang saya maksud dengan potensi ke dalam. Nah, potensi ke dalam ini, ya, tadi sudah saya sampaikan contohnya adalah mempraktekkan ilmu tentang sabar yang selama ini sering kita sampaikan di media kita. Kemudian juga dengan sesama kru saling mendukung, saling menasehati dalam masa-masa susah ini. Kemudian juga potensi ke dalam, yaitu potensi kepada keluarga kita. Ya. Seperti yang beberapa kali Ana sampaikan dalam berbagai momen, bahwa Ana pribadi menganggap adanya pandemi ini adalah sebagai salah satu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ana, ya, kepada Ana. Karena di sini Ana mendapatkan kesempatan emas yang hampir tidak pernah Ana dapatkan selama ini, yaitu kesempatan emas untuk bisa menyampaikan kajian keluarga, ya, dengan orang-orang terdekat, dengan istri, dengan anak, yang hampir-hampir tidak pernah, ya, ada kesempatan untuk itu, gitu loh. Hampir-hampir tidak ada kesempatan untuk itu, ya. Dan sebagaimana yang mungkin pernah ada sebagian antum yang menyaksikan, baru kali ini Ana punya kesempatan untuk menyampaikan kajian secara rutin, ya, setelah menikah sekian belas tahun, ya. Jadi selama ini tidak punya kesempatan atau belum bisa menyisipkan kesempatan, ya, untuk memberikan kajian secara khusus, ya, untuk memberikan kajian secara khusus kepada keluarga sendiri, ya. Alhamdulillah, dengan adanya pandemi ini kegiatan di luar berkurang banyak, akhirnya jadi ada kesempatan, yang itulah sebuah kebahagiaan,
Ya, selama ini sibuk untuk ngurusi dakwah di luar, sampai keluarga menjadi kurang terperhatikan dalam tanda kutip. Sekarang ada kesempatan emas. Dan inilah yang saya maksud dengan memaksimalkan potensi ke dalam. Ya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan orang-orang terdekat kita sendiri. Ya. Ya, inilah poin yang pertama, yaitu memaksimalkan potensi ke dalam. Baik, sekarang kita berpindah ke poin yang kedua, yaitu memaksimalkan potensi dakwah keluar. Memaksimalkan potensi dakwah keluar. Yang saya maksud dengan keluar inilah kepada orang lain, ya, kepada para audien, kepada para pemirsa, kepada para pendengar. Kita harus maksimalkan. Kenapa demikian? Karena orang di masa-masa seperti ini, mereka sangat membutuhkan nasihat. Dalam masa-masa susah seperti ini, mereka sangat membutuhkan nasihat. Ya. Karena banyak hal-hal yang berubah dalam kehidupan mereka. Ya. Dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, ya, dalam hal kesehatan, sehingga mereka haus. Ya. Mereka sangat haus dengan wejangan-wejangan, dengan nasihat-nasihat, dengan tausiah-tausiah. Ya. Maka ketika kita memaksimalkan kesempatan dakwah ini, mudah-mudahan akan banyak orang yang mendapatkan hidayah. Maka kita rubah musibah ini menjadi anugerah. Ya. Menjaring sebanyak mungkin orang untuk mendapatkan hidayah. Dan itu kita harus maksimalkan potensi itu. Ya. Walaupun realitanya kadang-kadang kita kurang kreatif, ya, dalam menyampaikan konten dakwah. Ya. Bagaimanapun juga manusia itu kan mengalami kejenuhan. Ya. Ketika kita kurang kreatif, ya, di sini yang saya maksud kreatif yang terukur, kreatif yang tetap dibingkai dengan bingkai syariah. Ketika kita menjadi kurang kreatif dalam menyampaikan materi, akhirnya orang juga bosan. Maka memaksimalkan dakwah keluar adalah dengan meningkatkan, antara lain dengan meningkatkan kreativitas kita dalam mengemas nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Ya. Saya tertarik dengan banyaknya dialog-dialog yang bermunculan, ya, di media sosial kali ini. Ya. Jadi kita sudah saatnya, ya, untuk mengemas ini dengan kemasan yang lebih menarik, ya, dengan modelnya dialog, mengundang narasumber, ya, baik walaupun itu diundangnya lewat udara, kemudian ada interaksinya, ya, antara audien dengan pembicara, sehingga mereka juga bisa menyampaikan unek-uneknya, ya. Lalu bisa ditanggapi dengan tanggapan yang terukur sesuai dengan syariat. Ini bentuk kreativitas. Kemudian juga di antara kreativitas yang lainnya selain dengan bentuk dialog adalah kajian yang sifatnya berseri, ya. Walaupun setiap serinya tidak terlalu panjang. Sehingga dalam masa-masa seperti ini kita bisa menyelesaikan, ya, sebuah kitab, ya. Misalnya kita punya target menyelesaikan kitab A misalnya, dalam kajian yang berdurasi pendek-pendek aja, seberapa jam, setengah jam, ya. Dengan adanya dunia maya saat ini, atau dengan adanya media sosial saat ini, kita bisa men-share, ya, buku panduannya, ya. Kita bisa men-share buku panduannya kepada para pendengar, para pemirsa, ya, sehingga adanya kondisi yang seperti ini tidak menghalangi mereka untuk belajar. Alhamdulillah sampai saat ini kami sudah menyelesaikan, dalam masa pandemi ini kita sudah menyelesaikan dua kitab, ya. Ini akan menyelesaikan kitab yang ketiga, alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah min wasaya al-wasail mufidah lil hayatis sa'idah, karya Syekh Sa'di, alhamdulillah selesai. Kemudian yang kedua adalah min wasaya as-salaf lisyabab, karya Syekh Abdul Razak Al-Badr,
dan kali ini adalah alhamdulillah itu dua udah selesai. Yang pertama, yang ketiga adalah yang sekarang sedang berjalan adalah usul ats-tsalatsah. Kita harus berusaha untuk memberikan ilmu ini dengan kemasan yang ringan dan mudah dipahami serta tidak menjemukan, ya, berseri, ya, tidak terlalu panjang. Kemudian di antara bentuk kreativitasnya adalah realistis, ya, realistis. Kita membahas sesuatu yang real dalam kehidupan, ya, yang mereka butuhkan saat ini. Jadi kita sebagai awak media dakwah itu tidak harus melulu yang kita sampaikan adalah terkait dengan nasihat-nasihat keimanan, terkait dengan tausiah-tausiah yang dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kita juga perlu untuk menyampaikan kepada mereka terkait dengan bagaimana tips-tips untuk mencari nafkah, memanfaatkan kondisi pandemi ini. Dan alhamdulillah kalau saya cermati ada beberapa tulisan-tulisan yang disampaikan oleh para praktisi ekonomi yang bagus, ya. Contoh misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini banyak terjadi PHK, maka kita harus menangkap peluang misalnya sebagai memberikan pelayanan secara antar jemput misalnya, ya, delivery order, sehingga orang bisa tetap belanja dari rumahnya, kita yang keliling, ya, atau beberapa hal yang lainnya. Kita sampaikan kepada para pendengar, para pemirsa beberapa tips-tips yang sifatnya praktis, yang realistis, yang sesuai dengan kenyataan saat ini, ya. Dan ini mereka butuhkan, Kemudian di antara bentuk realistis kita dalam menyampaikan materi adalah kita mendukung program-program yang terkait dengan keselamatan nyawa, ya, yaitu program-program yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan menjaga jarak, kemudian masalah masker, kemudian mengurangi interaksi. Ini perlu kita sampaikan sebagai bentuk dukungan kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan maslahat umum umat kebanyakan. Ini mungkin materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf seandainya tadi ada beberapa kendala. Jadi Anda simpulkan bahwa pandemi ini adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian takdir Allah Azza wa Jalla tidak ada yang sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Maka kita sebagai orang yang beriman berusaha untuk semampunya menggali hikmah-hikmah tersebut. Dan di antara hikmah yang bisa kita gali dalam kesempatan ini adalah memaksimalkan potensi untuk berdakwah, ya, kita sebagai awak media memaksimalkan potensi untuk berdakwah, dan itu terbagi menjadi dua, dakwah ke dalam maupun dakwah keluar. Ya, dakwah ke dalam, yang dimaksud ke dalam di sini adalah kita pribadi, ya. Kemudian para kru, ya, satu institusi, kemudian juga kepada keluarga. Nah, ini adalah potensi ke dalam. Adapun keluar, maka kita berusaha untuk lebih kreatif lagi dalam mengemas kemasan dakwah yang kita sampaikan kepada khalayak. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau memang ada yang ingin berinteraksi bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jazakumullah khairan kepada Ustazuna Asadullah Zain Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan beberapa pesan untuk kita semua. Untuk di sesi kedua kami membuka ruang pertanyaan untuk teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dipersilakan. Silakan. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya, dengan Diding Ustaz. Ya, fadhal. Terkait Zoom ya, kita kadang di radio ingin sih sambil live, sambil Zoom juga gitu.
Cuma terkendalanya kalau ada pemirsa perempuan gitu. Iya. Pertama, terus yang kedua, ini kan lagi zaman ini ada juga tanggapan pemirsa yang perempuan, udah saya dosa nggak sih kelahiran, fotokopi kartu saya dosa nggak sih nge-WA ustadznya gitu. Bagi mereka yang biasa lihat TV gitu kan, biasanya lihat radio, saya dosa nggak sih lihat ustadznya. Ya. Terkait dengan pemirsa perempuan, ya, kalau dalam Zoom seperti itu, ya paling yang bisa kita sampaikan kepada mereka sementara ya cukup pakai audio saja, ya, nggak perlu ditampilkan videonya. Alhamdulillah kan di dalam di dalam fiturnya Zoom itu kan ada untuk tidak ada layanan untuk tidak menampilkan video. Ya paling itu yang bisa kita sampaikan, ya. Yang paling hanya itu yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Seandainya mereka mungkin belum bisa menerima, ya kita sampaikan ini untuk maslahat koneksi supaya tidak terganggu koneksinya, ya, sehingga secara umum maslahat umum bisa didapatkan. Paling seperti itu. Karena itu godaan, ya, kita tidak memungkiri itu adalah godaan, ya. Bagaimanapun juga kita manusia biasa, ya, kita manusia biasa yang berpotensi untuk tergoda hal-hal yang terkait dengan masalah syahwat, sehingga saya pikir menonaktifkan video bagi para pemirsa akhwat itu insya Allah lebih aman buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal, yang lain. Barakallahu fikum. Silakan yang lain teman-teman dari kru Radio Mu'ad atau Batam, silakan. Dari Badar ya, dari Badar silakan. Ustaz Heri Badar, Bandung, fadhal. Ustaz. Voice-nya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menangkap suatu kalimat tentang mengemas suatu materi dakwah atau judul dakwah atau apapun itu namanya dengan begitu menarik. Saya menangkap bahwasanya judul-judul tema-tema yang disampaikan oleh Ustaz-Ustaz termasuk Ustaz Abdul Aziz ini sangat menarik gitu ya, sangat menarik. Berbeda dengan judul-judul yang bersifat formatif, misalkan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau keutamaan sabar atau keutamaan syukur dan lain sebagainya, tetapi dikemas dengan berbagai, misalkan ikhlas, ada ustaz-ustaz yang lain tentang ikhlas hanya dengan disebutkan tentang judulnya ember bocor dan lain sebagainya gitu. Namun bagaimana Ustaz dengan judul-judul yang secara orang awam menangkap dari judul itu kita mendengarnya bahwa itu adalah suatu ungkapan atau judul sebuah lagu gitu ya, yang kita semua orang awam maupun orang yang tidak awam juga menangkapnya itu adalah sebuah lagu. Misalkan Tenda Biru, misalkan kan kita tahu bahwa itu lagu Desi Ratnasari misalkan ya, dan sebagainya. Bagaimana dengan judul-judul yang seperti itu, apakah dibolehkan atau tidak, bagaimana secara fikih dakwahnya begitu Ustaz? Ya, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa audien kita itu sangat heterogen. Audien kita sangat heterogen. Sehingga ketika para asatidzah punya metode yang berbeda-beda dalam mengemas dakwah, itu anggaplah menyajikan dakwah ini kepada orang yang beragam pula, sehingga metodenya pun juga perlu beragam.
Ada sebagian orang yang suka dengan judul-judul yang menarik, ya. Ada sebagian orang yang lebih suka dengan judul-judul yang formal, ya. Sehingga biarkan saja mengalir, ya, biarkan saja mengalir. Yang mau pakai judul formal ya silahkan, yang mau pakai judul yang lebih menarik juga silahkan, tidak ada masalah, ya. Sehingga kita lebih berpikir masing-masing punya pangsa pasar sendiri-sendiri, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pemilihan judul yang menarik itu perlu, ya, perlu. Makanya kalau kita perhatikan buku-buku yang ditulis oleh para ulama dahulu, itu judulnya asyik-asyik, ya, judulnya asyik-asyik, ya. Contoh misalnya bukunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Syarah Sahih Bukhari, itu kan dikasih judul apa? Fathul Bari, ya, Fathu Al-Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari, ya. Kemudian bukunya Syekh Sulaiman, ya, Syekh Sulaiman, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika menulis syarah kitab Tauhid, beliau kasih judul Taisir Al-Azizil Hamid fi Syarhi Kitab Tauhid. Jadi mereka bikin judul-judul yang unik, yang menarik, ya. Jadi memilih atau mengemas kajian dengan judul yang menarik itu bagus, ya. Tapi ya ada rambu-rambunya, ada rambu-rambunya. Di antara rambu-rambunya adalah tadi yang sudah antum sampaikan, sebaiknya dihindari sesuatu judul-judul yang barangkali identik dengan lagu, ya, yang sudah dikenal isinya mungkin kurang baik, atau judul film yang mungkin judulnya isinya atau kontennya kurang baik, itu sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Seandainya itu terjadi, ya, seandainya itu terjadi, maka kita berusaha pertama untuk husnudzon, ya, kita berusaha pertama untuk husnudzon kepada ustadznya atau kepada panitianya. Duduk. Kita berusaha untuk husnudzon kepada panitianya, ya, atau kepada ustadznya. Mungkin mereka belum tahu, sangat mungkin, ya. Masa ustadz nggak tahu? Ya mungkin lah, ustadz kan kerjaannya bukan dengerin lagu, ya. Mungkin saja ustadznya nggak tahu, oh ternyata itu adalah judul lagu atau judul film, mungkin saja nggak tahu, ya. Cari uzur, ya, cari uzur. Kemudian setelah kita cari uzur, kita berusaha untuk menjapri, ya, menghubungi langsung ustadznya, ya, menghubungi langsung ustadznya, ya, agar hal itu diganti, ya, tentunya dengan cara yang baik, ya. Jadi bukan kemudian mempermalukan di depan umum, ya. Lebih baik langsung datang kepada ustadznya. Alhamdulillah sekarang yang namanya sarana untuk komunikasi kan banyak banget. Apa susahnya japri, apa susahnya wapri, ya. Sehingga tidak malah kemudian dijadikan itu sebagai celah, ya, sebagai peluang untuk menjatuhkan ustadznya, itu nggak bijak, ya. Ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan, ada yang lain? Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik. Taib, kalau dari Ustaz. Ya, sebagai kalimat penutup, kami ingin menyampaikan bahwa jadilah manusia-manusia yang bisa peka untuk memetik hikmah dari setiap kejadian yang kita alami, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, bukan hanya secara teori tapi juga secara praktek dalam keseharian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ana mohon undur diri dari majelis yang penuh dengan berkah ini. Semoga Allah sebagaimana mempertemukan kita dalam majelis yang bermanfaat ini, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatian, atas segala kurangan. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.